Bang, kalau misalnya nih, boleh potong nggak? Kok lu yang ngatur sih? Jadi Bayu itu adalah seorang pembelajar, Mas. Menurutku, kalau aku menilai diriku sendiri itu sebagai seperti itu gitu, tapi aku nggak tahu penilaian dari orang-orang. Nah, aku kenapa bisa bilang kayak gitu karena aku ini orangnya penasaran, pengen bisa ini, pengen bisa itu. Ya, itu mungkin bisa jadi kelemahan juga sih, Mas. Karena dengan begitu aku jadi tahu banyak hal tapi tidak ahli dalam satu hal apapun, Mas. Itu kelemahan aku. Tapi aku juga orangnya suka ngobrol, suka nongkrong gitu. Jadi kita aku jadi tahu gitu apa yang keresahan teman-teman suka aku omongin, mungkin teman-teman juga suka curhat, aku juga gitu sebaliknya. Ya menurutku aku orangnya pendengar yang baik juga sih, Mas. Gitu. Negatifnya dari kamu yang kamu tahu? Ya tadi mungkin karena aku terlalu pengen bisa banyak hal, ya akhirnya aku nggak ahli dalam hal apapun, cuma bisa aja. Aku ngerasanya sih begitu kekuranganku. Dan aku juga nggak mudah dekat dengan orang gitu, perlu proses. Kayak kan ada orang yang baru kenal tuh langsung deket gitu, aku mungkin butuh proses kayak sehari 2 hari gitu. Aku juga nggak mudah percaya juga sama orang, perlu proses juga untuk bisa percaya ke orang lain gitu. Kalau untuk masalah itu ya aku berusaha semaksimal mungkin untuk profesional, Mas. Jadi aku kesampingkan dulu masalah pribadi aku kalau saat sedang berorganisasi gitu. Jadi kalau memang ada di satu program kerja gitu, tapi aku ada masalah sama salah satu orang yang di situ tuh aku kerjasama, ya aku kesampingkan itu dulu. Aku kerjain dulu sampai sampai program kerja itu selesai. Nah, untuk masalah pribadi itu urusan belakangan gitu. Yang penting ini nggak mengganggu si program kerja itu berjalan. Gitu. Menurutku pemimpin yang proporsional itu adalah pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi dan keresahan dari anggota-anggotanya. Jadi walaupun dia punya gagasan yang bagus gitu, yang tinggi, yang menurut dia baik, sementara anggotanya itu merasa itu nggak berguna gitu, ya buat apa mempertahankan ego itu. Jadi yang pertama itu yang pasti mau mendengarkan anggota-anggotanya, aspirasi dan gagasan-gagasan dari anggotanya. Itu sih menurutku yang paling dibutuhkan untuk saat ini. Satu itu aja. Kepala dari sebuah organisasi gitu, dan memiliki banyak arti juga sih. Ada yang bilang pemimpin itu artinya tersiksa kan? Kayak Haji Agus Salim kalau salah. Ada yang bilang pemimpin itu artinya melayani dan lain sebagainya. Kalau menurutku pemimpin itu adalah seseorang yang mampu untuk memanage sebuah organisasi gitu, yang memanage kumpulan orang-orang itu untuk mencapai tingkat level yang tertingginya dari SDM anggota itu. Nah itulah sosok pemimpin harusnya. Kalau menurutku itu. Aku lebih condong ke orang yang ya balik lagi kayak tadi tuh, yang banyak mendengarkan gitu aspirasi dari teman-teman. Nah, nanti aku pasti nih teman-teman punya banyak aspirasi yang berbeda-beda gitu. Nah, aku itu di situ bakal mencari titik tengahnya nih, biar si A ini nggak cemburu dengan si B misalnya, biar semuanya ketampung gitu, dapat proporsinya masing-masing, dapat bagiannya masing-masing gitu, tapi nggak meninggalkan nggak menimbulkan kecemburuan gitu loh, Mas. Gimana sih cara menjelaskannya juga aku agak kurang. Ya gitu, aku dengerin aspirasi teman-teman lalu cari nih titik tengahnya.
kita biar si aspirasi ini jalan bareng-bareng gitu. Kalau misalkan di spesifikasikan lagi nih, Nah, kamu lebih ke apa ya, mengayomi atau otoriter atau tegas atau seperti apa? lebih ke mengayomi ya. Mengayomi, Aku sih lebih ke mengajak sih kayaknya. mengajak. Mengajak. Jadi aku bakal gali nih potensi teman-teman. Jadi biar teman-teman itu apa ya? Dia mencapai ke potensi tertingginya gitu. Dia punya ketertarikan di mana? Ya udah ayo bareng-bareng. Tapi aku juga nggak yang nuntun bareng-bareng juga, nggak selalu gitu. Ada saatnya nuntun gitu. Ada saatnya ya udah biar dia apa namanya punya gagasan sendiri nih. Kira-kira gimana nih kalau dia dikasih tanggung jawab satu proker misalnya. Jadi nggak aku tuntun bareng-bareng terus gitu, enggak. Itu juga lebih ke ya menggali potensi gitu biar teman-teman yang lain juga belajar. Mungkin ya kalau misalnya aku baru jadi ketua gitu. Yang pertama mungkin aku ya pengen nyiapin kabinetnya dulu gitu. Siapa yang jadi wakil, sekretaris, bendahara dan segala macam. Aku persiapkan itu dulu yang pertama. Dan untuk program-programnya nanti bisa disusun ketika si kabinet ini udah terbentuk. Itu dulu sih aku yang paling awal. Mungkin itu kali ya, kritis. Jadi aku juga pengen menularkan itu ke teman-teman. Ketika kita bikin sesuatu gitu, ketika kita ada diskusi atau merapatkan sesuatu, jadi teman-teman tuh nggak cuma setuju gitu. Jadi itu pengen yang aku pengen tularkan ke teman-teman. Meskipun di bursa ini gudangnya orang kritis, tapi juga banyak juga yang tidak seperti itu gitu. Jadi aku pengen kita mencapai potensi maksimalnya lah dari PP Bursa ini, bisa mencapai level tertingginya. Untuk inovasi, menurutku kalau emang yang sebelumnya itu emang bagus dan kita masih butuh, nggak perlu sih. Kayak contohnya yang HBD itu kan. HBD itu juga kan kita biar jadi inget dengan perkembangan PP Bursa sebelum-sebelumnya gitu kan. Atau misalnya program lain, Kopdar gitu. Itu semuanya, hampir semuanya sama. Itu kan hal-hal seperti itu tuh bagus gitu. Dan mungkin nggak perlu dirubah gitu. Dan kita masih butuh. Tapi untuk inovasi ya, aku ngelihat dari program-program kita itu hampir semua bidang minat dan bakat teman-teman itu ada yang nampung gitu. Kayak contohnya fotografi ada ilustragrafi, atau apa namanya, untuk yang suka main musik itu ada industri akustik. Nah, aku punya pemikiran di sini, teman-teman ada beberapa teman-teman kita yang suka kayak berpuisi atau suka orasi, suka cerita pendek gitu, yang suka membuat atau yang membacakannya itu. Nah, mereka itu masih kurang wadah yang untuk memaksimalkan potensi mereka. Jadi aku pengen di situ pengen bikin wadah untuk mereka gitu. Jadi nanti kayak di minggu 1 atau 2 minggu pertama ini mereka itu dibikin semacam perlombaan gitu mas. Perlombaan bikin puisi misalnya. Terus perlombaan membaca puisi. Puisinya mah terserah gitu. Baca puisi Wes Rendra atau Taufik Ismail gitu untuk pembacaan puisi ini. Nah, sedangkan untuk yang lomba bikin puisi ini harus karya sendiri gitu. Nanti dilombakan. Nah, di acara utamanya itu nanti bakal dibacain di depan panggung gitu. Biar teman-teman merasa gitu di sini ternyata ada wadah juga nih buat pecinta-pecinta syair. Begitu sih untuk inovasi yang pengen aku bikin. Selain itu yang bagus-bagus gitu ya kalau nggak perlu diubah ya kalau nggak perlu dihapus ya jangan dihapus gitu. Cuman untuk program-program seremonial aku sih pengennya dari aku sendiri dikurang-kurangi gitu atau dimodifikasi. PP Bursa itu cuma wadah sih, wadah kita untuk berkembang. Dan wadah juga rumah juga karena melalui PP Bursa, karena ada YPP Bursa ini kita bisa kenal dengan teman-teman sesama Indonesia, kita bisa deket, bukan cuma kenal. Mungkin tanpa adanya PP Bursa ini, tanpa adanya wadah ini,
kita nggak bakal sedekat ini gitu. Jadi itu tempat silaturahmi, tempat untuk berkembang, karena PPI Bursa juga potensinya kan sangat baik gitu untuk berkembang. Mulai dari cara berpikir, terus manajemen waktu. Jadi aku tuh pertama kenal PPI Bursa ini malah melalui UKP-nya gitu sebelum kenal PPI Bursanya. Aku tuh dulu awal-awal kesini itu nggak begitu tertarik dengan PPI gitu. Aku tuh tertariknya sama IMLA sama Bursa Literasi. Ya awal-awal kesini aku lebih dulu kenal mereka gitu, lebih dulu kenal ke tempat-tempat diskusi seperti Bursa Literasi dan IMLA. Nah setelah itu aku baru kenal PPI ini. Setelah kenal PPI aku jadi bisa merasa bisa membagi waktu dengan lebih baik, bisa berkembang, menambah wawasan dan segala macam gitu. Karena di Bursa ini teman-teman yang lain itu orang-orang hebat kan, kita jadi saling berbagi wawasan, saling bertukar informasi. Aku merasa di situ sangat luar biasa sekali sih di dunia ini. Jadi untuk urusan yang akademik tadi, apa namanya, edukatif. Nah, jadi kayak yang tadi itu yang aku kasih contoh. Jadi setiap program ini yang ada itu bukan hanya bersifat seremonial, tapi juga bersifat edukatif. Nah untuk pelaksanaannya seperti apa? Jadi kayak contoh lagi deh, saya nanti aku pengennya ada kayak program seperti perlombaan gitu, lomba Tomer. Dulu aku pernah dengar ini dari abang-abang juga gitu. Jadi dilombakan Tomer ini, nah nanti si jurinya itu dari Hoja Tomer gitu. Nah itu kan bagus juga tuh untuk apa namanya, mengasah, membantu teman-teman yang baru Tomer juga di sini gitu. Dan apa namanya, kita juga bisa berkolaborasi dengan pihak eksternal yaitu guru-guru Tomer. Jadi itu sih Mas. Jadi setiap program-program kita ini harus bersifat edukatif juga. Nggak cuman pulang bawa kesenangan selesai, tapi juga pulang dengan membawa wawasan baru dan hal sebagainya. Standarisasinya itu ketika di kita ini ya nilai teman-teman itu baik gitu. Jadi standarisasinya di situ. Jadi tujuan awal kita ke Turki ini juga kan untuk belajar gitu. Tujuan utamanya. Kayak aku jarang deh nemuin teman-teman gitu ke Turki alasannya apa, pengen PPI, kayaknya jarang sekali ya nemuin hal kayak gitu. Kayak contohnya aku ngeliat di PPI Jerman atau PPI UK gitu, mereka itu punya program-program yang bener-bener bisa ngebantu anggotanya ini itu nilainya baik gitu, nilainya bagus. Nah di kita kenapa enggak, kita udah punya wadahnya. Jadi bukan cuma teman-teman yang Tomer gitu, kita bisa manfaatkan apa namanya, wadah-wadah diskusi atau segala macam. Kita bisa bahas topik apapun gitu di situ yang sekiranya bisa membantu memperbaiki nilai teman-teman. Itu sih Mas. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Mungkin kita bakal bantu sebisa kita gitu. Kalau mereka meminta bantuan, kalau misalnya ada program kerja yang belum selesai, ya nggak apa-apa juga sih. Kita kan di sini kan juga saling membantu gitu. Nggak ada tuh apa namanya, sekat-sekat ini pengurusan periode ini. Itu sama aja sih, kita PPI Bursa di sini. Siapapun pemimpinnya itu ya kita PPI Bursa, udah itu sih. Kalau mereka butuh bantu. Emang itu agak susah juga ya. Nah, tapi kalau menurutku cara menyelesaikannya itu ya kita mulai dari orang-orang terdekat kita dulu. Kita pengaruhin, misalnya ada aspirasi masuk itu, kenapa sih anak-anak PPI Bursa nih apa namanya suka ngaret gitu, apa segala macem. Ya, mungkin bisa kita ubah dari si pengurusnya dulu nih, kita bikin nggak ngaret contohnya. Terus kita pengaruhi orang-orang sekitar kita,
biar orang-orang sekitar kita itu mempengaruhi lagi ke sekitar mereka lagi gitu. PP Bursa ini berapa sih? Nggak terlalu banyak menurutku, 250 ya. Tapi sih hal-hal kayak gitu emang harus bener-bener diawasi dari sananya gitu. Jadi orang-orang yang apa ya, orang-orang yang udah sadar dulu nih, orang-orang yang udah sadar itu mereka gimana caranya biar bisa mempengaruhi ke yang lain. Ketika yang lain sudah terpengaruhi dan mereka mau menularkan sifat itu lagi ke yang lainnya, ya bisa jadi itu tercapai gitu. Ya itu yang paling utama, itu sadar dulu nih, siapa yang sadar, siapa yang mau disadarkan. Gitu ya sih. Untuk merangkul mereka semua, saya bisa bilang itu agak mustahil ya. Tapi kalau misalnya mereka ada masalah terus meminta bantuan ke kita, itu baru menurutku yang bukan bisa lagi, itu wajib untuk kita bantu. Nah, mereka juga kan sesama WNI di sini, meskipun bukan dari PPI, tapi mereka sesama WNI, mereka saudara kita juga. Tapi untuk merangkul semuanya, itu hal yang sulit kalau menurut saya. Sekali dua kali sih mungkin bisa kali ya, tapi ya itu kayak program kita yang di Humas tuh, yang ada Sapa Miba tuh, basic test. Nah itu kan kita datengin ke Gelin gitu, entah ngobrol-ngobrol apa, kita tanyain kabarnya segala macam. Mungkin hal kayak gitu bisa gitu, dan masalahnya itu nggak bisa ke semuanya, paling ke beberapa aja. Yang aku tahu ya, ini bisa dinilai sendiri. Jadi bursa ini, di PP Bursa itu kalau misalnya punya acara gitu, kita hamin berapa hari itu masih bisa dapat tempat gitu. Ngerti nggak? Kayak kita punya acara besar nih, hamin beberapa hari baru cari tempat, itu tetap bisa dapat gitu. Itu nggak mungkin nggak punya hubungan baik gitu kalau misalnya bisa kayak gitu. Itu bisa dinilai sendiri dah, seberapa baiknya hubungan kita dengan eksternal. Karena seperti Bang Nuha juga kan, kenal ke BKK, kenal ke dernek-dernek, itu juga udah bagus sekali. Kita bisa menyelenggarakan acara kurban kemarin kan di sini, pertama kali juga tuh. Mungkin dari PP lain belum ada. Itu karena kedekatan kita dengan pihak eksternal itu sangat baik. Jaringan-jaringan yang kita punya itu emang banyak banget kan. Nah kalau aku sih lebih ke maksimalin aja itu jaringan yang kita punya. Karena kalau jaringan kita banyak gitu tapi nggak berguna juga buat apa juga gitu. Jadi kita jaringan yang ada ini kita maksimalin lagi bos potensinya gitu. Kayak ke BKK apa segala macam. Jadi ke dernek-dernek gitu. Kita minimal ya kita jaga aja gitu hubungannya, biar kalau ada acara apa gitu gampang gitu. Nah kalau untuk masalah Miba tadi ya aku belum terlalu ini sih, nggak terlalu tahu hubungan kita itu kayak gimana. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya Miba minta tolong ke kita pasti kita tolong. Kayak ada acara sunatan kemarin kan, minta tolong ke PP Bursa, ayo datang dong. Itu hal kayak gitu mungkin itu cara menjaga silaturahmi juga ya bang. Itu harus tetap ada yang kayak gitu. Kita harus mau membantu gitu. Apalagi teman-teman di sini nggak mungkin semuanya sibuk. Nah yang nggak sibuk itu kalau bisa ada Miba yang minta tolong ya kita bantu. Teman-teman di sini yang punya aspirasi itu nggak bisa menyampaikan semuanya. Dan karena ini juga sih, teman-teman itu bukan nggak punya aspirasi, tapi karena nggak berani ngomong juga gitu. Nah ketika kayak kita di Musta gitu segala macam,
ketika rapat teman-teman itu banyak yang diem apa segala macam. Nah itu meresahkan di situ aja sih, kayak kenapa gitu teman-teman diem aja, kalau pasti teman-teman punya keresahan, pasti punya gagasan, pasti punya ide. Nah kalau misalnya teman-teman semuanya bisa bersuara gitu segala macam, kita bisa lebih apa ya, lebih menaikkan potensi lagi di PPB Bursa ini. Nah, itu jadi ya untuk berani berpendapat dulu gitu buat teman-teman sih itu sih. Dan yang keresahan lainnya nih untuk PPB Bursa ya itu masalah waktu tadi. Ada apa segala macam. Itu emang susah sih. Ini udah membudaya sekali gitu. Kayak ini aja acara KPU ini ada karetnya. Ya kan? Itu kan ada budaya di sini. Ya meresahkan juga gitu. Tapi ya kita pelan-pelan aja Mas. Kita rubah pelan-pelan gitu. Ya gitulah. Ya penting dong, karena apa ya, kita kan organisasi nih, dan kita juga butuh pemasukan gitu. Ya selain untuk proker itu juga kalau ada yang sakit atau apa juga kan bisa pakai uang kas. Itu penting banget dong, itu buat anggota-anggota juga kan. Ya caranya apa ya? Ya kita kenalin PPB Bursa gitu, kita kasih tahu kalau ini ada wadah seperti ini, kamu maunya apa itu di PPB Bursa ada gitu contohnya. Dan kita ajak dia untuk ikut ke, itu agak susah juga sih, tapi ya kita sebisa mungkin gitu, kita ajak untuk ikut kegiatan-kegiatan biar merasakan gini loh PPB Bursa, ini uang kasnya yang kalian bayar itu jadinya begini gitu, biar kita juga, teman-teman yang lain itu juga ngelihat, oh iya ternyata uang kita tuh di sini bukan dipakai untuk individu gitu, tapi benar-benar dipakai untuk organisasi. Ya, mungkin orang-orang yang nggak ikut juga bakal mikirnya ya ini nyumbang juga buat orang banyak juga gitu. Kalau misalnya mereka lihatnya nyumbang gitu, ya gitu aja sih. PPB Bursa itu kalau aku prioritas yang pertama mungkin agama Kristen. Nah, gitu. Agama ya. Terus yang kedua nih keluarga. Berarti PPB Bursa masih jauh nih. Yang ketiga itu pendidikan. Yang keempat baru mungkin PPB Bursa. Jadi udah nomor 4 jauh. Mau organisasi yang lain? Mau organisasi yang lain? Organisasi yang lain. Itu mungkin masuknya ke lingkup organisasi kali ya. PPB Bursa atau apa. Sama dari kamu menyetarakan semua organisasi itu sama aja memang. Ya, aja. Karena kepentinganku di PPB Bursa untuk sekarang belum terlalu gitu. Mungkin nanti kalau misalnya aku jadi gitu, aku bakal lebih prioritasin PPB Bursa gitu dalam apa? Prioritas organisasiku. Otomatis. Yang sekarang jadi prioritas pertama di organisasi kamu apa? Ada Organisasi mana? Organisasi apa? organisasi apa? Yang sekarang lagi aktif dan itu menjadi prioritas pertama kamu. Mungkin Enggak udah nanya apa yang dulu nanti. PPB Bursa. Kau berarti dia punya channel. Kan banyak dah. Makanya aku tanya banyak. Bursa sama ini mungkin HMI karena aku jadi admin. Ya kalau misalnya dia bilang dari jauh-jauh hari gitu, jadi itu organisasi itu program kerja yang aku yang pegang gitu, aku yang paling penting di situ gitu. Ya aku nggak mau bentrokin karena itu udah aku udah jadi jadwal sama orang tua aku. Orang kamu kemana? Hah? Ya dari jauh-jauh hari kan udah tahu nih orang tua misalnya mau datang nih bulan Januari tanggal 3. Nah ketika ada rapat tentang program kerja itu ya aku undur program kerjanya dari jauh-jauh hari juga. Karena orang tua aku juga udah ngomong dari jauh-jauh hari gitu. Bang program kerja nggak bisa diundur atau Mukhtar? Kalau nggak bisa diundur, ya Orang mungkin. tamu itu Mas Mukhtar. Kamu harus jemput di bandara. Ya kan orang tua aku bisa dibilang juga gitu. Bu, di sini tuh aku ada organisasi gitu. Aku punya peran penting di sini. Jadi bisa nggak diundur 1 hari atau 2 hari gitu? Kan bisa-bisa aja. Kalau misalnya bener-bener tiba-tiba gitu orang tua ngasih kejutan datang ke sini, ya aku ketemuin dulu orang tua. Fleksibel lah ya berarti ya. Fleksibel. Aku datengin dulu orang tua, aku bilangin aku di sini lagi ada acara gitu.
Ya tapi juga orang tua harusnya ngerti di situ. Nah, aku udah ngasih pengertian juga ke mereka. Aku nih jujur aja sebelum aku pengen sebelum aku membuka hati untuk menjadi ketua PP Bursa, menjadi calon ketua PP Bursa ini, sebenarnya aku sebelumnya itu menolak banget gitu. Bahkan masih bisa dihitung 2 bulan yang lalu kayak aku nggak mau jadi ketua PP Bursa. Tapi karena aku juga udah konsultasi gitu masalah ini ke senior-senior yang lebih paham, lalu ke orang tua, ke guru-guru, dan mereka bilang ya udah dicoba aja gitu. Nah, aku baru mau memberanikan diri. Sebelumnya aku nggak mau sama sekali gitu. Dan aku pasti itu minta saran dari mereka itu, guru, orang tua, senior. Tapi kalau misalnya aku sudah menjalankan organisasi, tapi di tengah jalan ada kendala atau masalah atau segala macam, aku lebih suka itu nanya ke yang lebih mengerti gitu. Misalnya kayak Bang Nuha sebagai senior, sebagai dimisioner di PP Bursa, ya mungkin nanti misalnya Jikni misalnya. Ya misalnya Jikni itu ketika aku dapat masalah itu pasti nggak pasti juga sih, mungkin gitu sebelumnya itu pernah ada masalah yang sama, jadi aku bakal nanya ke mereka atau dimisioner gitu yang pernah jadi ketua, bagaimana cara menyelesaikan ini. Dibanding ke orang tua aku, ya aku sangat mendengarkan omongan orang tua, tapi ya untuk masalah ini orang tua nggak paham, jadi aku lebih baik nanya ke yang ahlinya gitu, ke yang sudah berpengalaman. Ya itu dari mendengarkan suara teman-teman, dari aspirasi teman-teman. Ya di situ kan kita diharuskan mengambil keputusan itu kan karena ada banyak pilihan kan. Iya. Ya, aku mungkin dengan cara mendiskusikan dengan teman-teman gitu, kita cari titik tengahnya yang sekiranya nggak menimbulkan kecemburuan sosial di situ. Jangan sampai ngerasa teman-teman sini mulu yang didengerin, atau ini aku mah ngomong nggak bakal didengerin gitu. Ya kita tetap dengerin gitu, tapi kita cari titik tengahnya biar masuk ke A, masuk ke si B juga gitu. Ya aku ngambil keputusannya gitu mungkin. Itu lebih lama kali ya. Cuman ya biar nggak ada kecemburuan sosial juga gitu. Aku tipikal yang planning. Jadi sebelum kesini juga aku tadi siap-siap sedikit gitu. Nggak takut nih aja dikerjain banget. Jadi lebih ke planning sih. Ya dari 2 bulan yang lalu juga yang tadi aku cerita itu aku udah galau nih kalau jadi ketua apa gimana segala macam. Ya udah aku pikirin lah gimana. Sampai akhirnya dapat keputusan ya udah jalanin dulu aja gitu. Nanti kita untuk lebih jauhnya dipikirin lagi gimana grand design-nya, gimana planning-nya. Jadi kalau untuk standarisasi tadi ya kita harus lebih baik lagi atau segala macam. Itu setiap orang menurutku punya standarnya masing-masing kan bang. Jadi kita juga nggak bisa nerapin standar kita ke semuanya gitu. Ketika kita ngerasa ini kurang tapi teman-teman ngerasa ini cukup, juga itu jadi nggak menyelesaikan juga kan. Nah tapi ya yang aku soroti di sini itu kayak yang tadi, contoh kayak untuk public speaking ya teman-teman gitu, takut untuk menyampaikan pendapat, takut untuk berbicara di depan, dan masalah manajemen waktu, masalah ngaret-ngaret itu dan segala macam itu menurutku 2 itu aja dulu kalau misalnya kita bisa selesaikan, ini PP Bursa ini bakal jadi organisasi yang bagus banget, yang naik kelas gitu, yang upgrade gitu. Secara otomatis kalau 2 ini terlaksana, itu kita bakal lebih jauh lagi gitu. Menurutku itu sih 2 ini dulu aja yang pengen aku rubah. Ya aku bakal berusaha sebaik mungkin gitu, aku bisa bilang gitu. Tapi juga hasilnya nanti aku masih belum tahu. Ketika kita punya gagasan yang bagus-bagus, tapi teman-teman kita nggak merasa itu nggak cocok, juga buat apa gitu. Mau tanya? Ya,